Halo, perkenalkan, namaku Nadia, dan ini kisahku. Dulu, aku pernah sangat takut akan sendirian, dan ketakutan itu dimulai dari masa kecilku. Masa kecil yang terasa hampa. Dulu, aku hanyalah anak kecil yang duduk di bawah pohon, mencari jawaban di balik kesunyian. Dunia mereka penuh dengan tawa, tetapi aku hanya bisa melihat dari kejauhan, takut untuk mendekat. Lalu, aku melangkah untuk pergi ke rumah sepupuku, mengetuk pintu, berharap diterima. Tetapi pada kenyataannya, pintu itu tak pernah terbuka untukku, dan tak ada seorang pun yang bisa kudengar suaranya di dalam rumah itu. Saat malam tiba, rasa takut menyelimutiku, membuatku bertanya-tanya, kapan aku bisa merasa cukup? Tetapi di dalam gelapnya malam, aku mulai menyadari bahwa rasa takutku hanya bayangan dari diri sendiri. Setiap langkah kecilku terasa sangat berat, melihat mereka tertawa bersama tanpa aku. Aku berharap mereka mengajakku untuk pergi bersama, tetapi itu hanyalah omong kosong. Kini, aku melihat banyak sekelompok anak muda yang sedang bermain, berbagi cerita, dan itu membuatku tersenyum, mengingat betapa pentingnya kebersamaan. 1 tahun yang lalu, aku baru saja menyelesaikan pendidikanku sebagai sarjana pendidikan guru anak usia dini. Aku bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu membangun masa depan anak-anak dengan cinta, kasih sayang, dan juga harapan. Dulu aku percaya bahwa aku tidak akan pernah memiliki seorang teman. Namun setelah bertemu dengan mereka, aku merasa bahwa persahabatan sejati tumbuh dari visi dan mimpi yang kita bagi bersama. Tak lama dari itu, aku langsung mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan tujuanku dari awal untuk menjadi seorang guru anak usia dini. Bukan hanya seorang guru, tetapi bisa menjadi teman mereka belajar, teman mereka bermain, bahkan berbagi cerita. Hari pertama, aku bekerja sebagai seorang guru. Dengan semangat yang luar biasa, aku menyiapkan setiap pelajaran, berharap bisa menyentuh hati mereka. Anak itu menatapku dengan penuh rasa ingin tahu, dan aku tahu aku berada di jalan yang tepat. Mungkin mereka melihatku sebagai seorang guru, tapi sesungguhnya akulah yang belajar dari mereka. Mengajar di PAUD memberiku kesempatan untuk menjangkau lebih banyak anak. Aku ingin mereka merasa berharga. Terkadang, hanya dengan mendengarkan, aku bisa memberi mereka rasa percaya diri yang mereka butuhkan. Setiap langkah yang kuambil adalah untuk menciptakan ruang aman bagi mereka. Aku hanya tidak ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan dahulu. Merasa sendiri, sepi, dan sunyi. Maka dari itu, tawa mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan ada dalam hal-hal kecil. Saat itu, hidupku mulai dipenuhi warna setiap harinya, dan menulis menjadi caraku terbaik untuk mengungkapkan apa yang tak mampu kusampaikan. Melalui tulisan, aku seperti meredakan badai yang selama ini berkecamuk di dalam diriku. Perlahan, aku mulai merasa hidupku tak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Aku belajar, menerima dan mencintai diriku dengan lebih tulus dan mendalam. Keesokan harinya, aku kembali menyambut mereka dengan semangat baru, memberikan pelajaran, cinta, dan pengertian. Karena di dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah saat kita memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan.
Setiap langkah yang kuambil adalah untuk menciptakan ruang aman bagi mereka. Aku ikut bermain bersama mereka, merasakan kembali kebebasan yang dulu kurindukan. Melihat mereka bahagia, aku merasa lega. Aku telah menjadi seseorang yang dulu aku butuhkan. Aku sabar membimbing mereka seperti membimbing diriku sendiri di masa lalu. Aku sadar dengan membantu mereka menemukan kebahagiaan, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Setiap coretan ini adalah bagian dari perjalanan mereka dan juga perjalanan hidupku. Setiap anak punya cerita mereka sendiri dan aku ingin mendengar mereka. Aku melihat diriku di dalam mereka dan aku ingin menjadi teman yang mereka butuhkan. Mereka memberiku kekuatan yang sama besarnya dengan apa yang kuberikan kepada mereka. Aku telah menemukan tujuanku dan melalui mereka, aku juga telah menemukan diriku. Dulu mungkin aku pernah merasa sendiri, tapi sekarang aku tahu aku tidak pernah benar-benar sendiri. Aku sadar dengan membantu mereka menemukan kebahagiaan, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Di tempat favorit ini, aku selalu menemukan kedamaian. Angin sejuk yang berhembus dan pemandangan hijau membuat hatiku terasa tenang, membawa semua kenangan yang telah menguatkanku. Setiap kali aku melihat mereka, hatiku terasa hangat dan penuh harapan. Senyuman mereka seperti sinar mentari yang menyapu sisa-sisa kelam di hatiku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang bisa kita bagikan. Aku tahu setiap perjalanan yang sulit telah membawaku pada titik ini. Sekarang aku tahu semua rasa takut itu tidak berarti apa-apa ketika aku menerima diriku apa adanya. Aku tersenyum bukan karena dunia telah sempurna, tetapi karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Aku tak pernah berhenti menulis, karena setiap kata yang kutulis adalah caraku mengungkapkan apa yang tak mampu ku sampaikan dengan suara. Menulis adalah tempat menemukan kedamaian, memeluk diriku sendiri, dan mengingatkan bahwa setiap perjalanan, seberapapun sulitnya, selalu memberikan makna yang mendalam. Lihatlah betapa bahagianya aku ketika melihat mereka begitu bersemangat. Bagi mereka, ini mungkin hanya permainan biasa. Tapi bagiku, ini adalah momen kecil yang penuh dengan makna. Setiap tawa, setiap tepukan tangan, dan bahkan setiap kesalahan kecil mereka adalah bukti bahwa mereka belajar dan tumbuh. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi juga tentang menikmati momen-momen sederhana seperti ini. Mereka mengingatkanku bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk terasa indah. Hari ini cukup melelahkan, tetapi melihat gambar-gambar penuh coretan mereka, rasa lelah itu seketika sirna. Gambar-gambar hasil karya mereka selalu membuatku tersenyum penuh arti. Setiap senyuman mereka, setiap tawa yang tulus, dan setiap langkah kecil keberhasilan yang mereka capai, semuanya telah membentuk hidupku menjadi lebih berarti. Dulu, aku pernah merasa hidupku kosong, terjebak dalam bayangan masa lalu. Namun, kini, setiap langkah yang kuambil bersama mereka adalah bukti
bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua untuk menemukan makna. Mungkin aku tak bisa mengubah dunia, tetapi aku bisa mengubah dunia kecil bagi mereka anak-anak itu. Dan dengan melakukan itu, aku juga telah mengubah duniaku sendiri. Seiring waktu berlalu, mataku mulai terasa berat. Aku tertidur dengan ponsel di tanganku, membiarkan rasa syukur menyelimuti diriku. Aku tidak lagi merasa terasing dalam hidupku. Aku bisa duduk sendirian tanpa merasa kesepian. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak perlu menjadi seseorang yang lain untuk diterima. Aku hanya perlu menjadi diri sendiri. Aku belajar untuk pulih, tidak hanya dari luka fisik, tetapi juga dari luka yang tak tampak oleh mata. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa menerima diriku sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ketika aku melihat ke belakang, semua rasa sakit dan perjuangan itu ternyata adalah proses untuk menemukan diriku yang baru. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari penerimaan dan cinta pada diri sendiri. Kini aku pulih dan aku bahagia.